Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat pergi untuk kembali. Wah, ini seperti lagu yang pernah dibawakan oleh Elo Tahitu, ya. Kenapa saya bilang demikian? Karena Mauro Silstra yang mencetak salah satu dari 2 gol kita saat bermain 2-2 dengan Mali di laga uji coba yang berlangsung di Pekansari kemarin itu harus kembali. Seperti dalam video saya sebelumnya, Ivar Jenner juga sudah diizinkan untuk kembali karena klubnya membutuhkan mereka. Ya selain Ivar, Mauro, dan Dion Marks juga harus balik. Sementara, karena kemudian mereka pergi dan kembali lagi. Pada akhir November, ketika timnas U22 kita menuju ke Bangkok untuk menghadapi SEA Games, ya pada tanggal 27 rencana itu akan berangkat. Nah mereka kalau tidak bergabung di tanggal 27 mereka akan bergabung di antara tanggal 28-29 mungkin ya. Semua mereka tidak ke Jakarta. Tapi Mauro, Ivar, dan Dion itu langsung bergabung ke Bangkok bersama dengan timnas asuhan Indra Syafri. Bahkan kemungkinan ada tambahan, bukan kemungkinan, kalau Adrian Wibowo itu sedang dinego. Ya, teman-teman sudah mendapatkan izin. Adrian juga mau untuk memperkuat timnas di SEA Games dan dia bisa bergabung. Nah, tetapi Marcelino Ferdinand itu dari Slovakia karena dia dengan AS Trenčín saat ini akan bergabung juga di akhir karena Marcelino sudah dapat lampu hijau, sudah ada komunikasi di antara manajemen PSSI, coach dan juga dengan manajer timnas U22 bahwa pihak AS Trenčín mengizinkan dan Marcelino akan bergabung. Tambah kuatlah ya komposisi di starting 11 yang akan ditampilkan oleh Coach Indra selama berlangsung SEA Games pada edisi kali ini karena kita sebagai juara bertahan. Artinya begini, kita meraih medali emas sebelumnya 2 tahun yang lalu di Kamboja SEA Games. Sekarang harus bisa mempertahankan. Banyak yang mengatakan bahwa mempertahankan gelar itu lebih sulit daripada untuk merebut. Benar. Tetapi sekarang karena kita ingin mempertahankan yang dikatakan sulit itu, kita menambah amunisinya agar lebih kuat dan bisa meraih back to back, ya, meraih medali emas itu. Dan ini menjadi harapan kita semua penggemar sepak bola Indonesia bahwa Ivar Jenner yang sudah ditunjuk sebagai kapten ke-11 akan memimpin ya rekan-rekannya untuk meraih back to back itu atau medali emas di cabang paling bergengsi di SEA Games. Nah, Mauro saya sudah bilang akan kembali. Dan dia terobsesi setelah mencetak gol kemarin. Itu gol pertama dia, debut bersama dengan timnas U22. Karena kita tahu kan dia sudah melakukan debut di timnas senior melawan Taipei, melawan Lebanon. Tetapi kali ini lebih spesial karena dia bisa mencetak gol pertama dengan gol yang indah, placing yang dilakukan dengan kaki kirinya ke gawang Mali untuk bisa menyamakan kedudukan saat itu saat kita tertinggal dengan 1-0 dan membuat Mauro itu lebih bergairah lagi ya, dan dia tertantang untuk kembali memperkuat timnas di SEA Games dan mencetak gol. Bahkan bukan tidak mungkin dia akan menjadi pencetak gol terbanyak, top skor di SEA Games, dan itu terbuka harapan dia karena Coach Is akan selalu menempatkan Mauro ketika dia dalam kondisi yang fit dan bugar, maka Mauro Silva akan berada di depan. Banyak saingan memang kita tahu bersama ya, ada Jens Raven, ada Hoki ya, termasuk dengan Rafael Struijk yang ada di sana, tetapi yang nomor 9 benar-benar dia akan tampil di sana. Kemungkinan besar mungkin saja dengan Rafael Struijk karena Rafael Struijk kemarin ikut membuat gol kan selain Mauro ke gawang Mali, dan mungkin 2 pemain ini yang akan ditampilkan. Ya, bisa saja posisi dari Rafael itu lebih bergeser, lebih ke kiri dan Mauro ada di depan, tinggal di kanan siapa yang, kalau kemarin kita lihat kan pertandingan pertama di starting 11 lawan Mali, Coach Is memainkan dengan Hoki Caraka saat itu sebelum dia ditarik keluar karena kita juga punya pemain-pemain winger yang bisa diandalkan, tetapi belum tentu juga akan diberangkatkan ya karena Coach Is sekarang akan melihat siapa pemain-pemain yang akan pas. Sudah ada 18 nama pemain yang ada masuk dalam daftar, tinggal 5 karena sesuai dengan kuota yang ada yang itu 23 pemain. Di TC sekarang ada 30. Berarti itu yang dia harus bisa mengerucut untuk turun ya. Kalau ada masuk dengan nama Marcelino, masuk dengan nama Adrian, nah ini akan lebih kuat tentunya. Dia menentukan 5 nama ke depan. 2 sudah terisi. Kalau benar-benar dengan Adrian Wibowo ini bisa datang, maka tinggal cari 3 nama Coach Is untuk bisa masuk di antara 18 nama
Nah kalau bicara dengan nama Mauro, Ivar, dengan Dion, sudah pasti saya garansi 1000% akan masuk. Karena tiga-tiganya kemarin di starting 11 lawan Mali pertandingan kedua main sebelum Dion ditarik keluar. Jadi saya rasa itu 3 akan masuk. Masih juga ada kemungkinan harapan tim Havens kalau dia dalam kondisi bugar, fit, ya dia bisa aja diizinkan untuk bisa bergabung. Tapi tanpa tim Havens juga di kiri sudah kuat karena kita punya Donny di sana yang bisa bermain, ya oke lah, ada Frankie Misa juga bisa diandalkan, ada Mikel Tata. Nah mereka akan merebut posisi di sektor tersebut. Tapi memang kalau tim Havens akan jauh lebih kuat komposisi di back kiri karena Doni kan ini sekarang lebih digeser lebih ke gelandang ya oleh Coach Indra. Jadi kalau bermain misalnya dengan 3-4-3, maka 3 di belakang itu kan sudah terlihat. Ya kemarin kita bisa bermain dengan Dion, ada Kadek dan juga dengan Ferrari. Maka di kiri ada Donitri yang akan bisa bermain karena kemarin Raka bermain dari sisi kanan dengan Ivar yang bermain tengah bersama dengan Pak Pahan ya. Dan kita akan tunggu siapa nama-nama yang akan masuk. Kalau sudah 18, 5 nama sudah dipotong dengan Marcelino dan juga dengan Adrian Wibowo, maka tinggal 3 yang akan masuk. Masih seru tentunya untuk menentukan daftar nama. Saya pikir pekan depan sudah diumumkan untuk siapa 23 pemain yang akan masuk nantinya untuk menghadapi SEA Games ya teman-teman. Sambil kita berharap bahwa Adrian bisa tersedia dalam pertandingan nantinya di SEA Games di saat kita berada satu grup dengan Singapura, kita berada satu grup dengan Filipina dan juga dengan Myanmar, dan kita diunggulkan untuk bisa menjadi pemenang atau juara grup ya di grup C karena Vietnam itu ada di grup B, tuan rumah Thailand ada di grup A. Kalau bicara dengan Thailand dan Vietnam, pasti mereka berdua akan lolos. Vietnam hanya punya tantangan dengan Malaysia di grup B. Dan saya rasa kalau bicara dengan saat ini, Vietnam yang bisa akan lolos. Kalau 3 itu Thailand, Vietnam, Indonesia sebagai juara bertahan tentunya dengan peraih medali emas sebelumnya. Satu lagi yang akan diambil untuk yang terbaik di posisi runner up itu ya bisa saja mungkin Malaysia. Ya, yang berada di grup B yang akan ambil. Tapi kita tunggu saja kalau Malaysia jeblok misalnya kalah dari Vietnam dan kalah lagi selanjutnya, ya bisa saja mereka tersisi. Nah kita akan lihat nantinya komposisi yang berada di semifinal karena Thailand menginginkan untuk berhadapan dengan Indonesia di final untuk membalas kekalahan mereka. Ini dendam kesumat sepertinya ya. Thailand saat kita hajar mereka di final 2 tahun yang lalu dengan 5-2. Sekarang tentunya mereka menginginkan kalau boleh Indonesia ke final dan mereka bisa berhitung. Tapi kita tidak perlu takut, saya pikir dengan materi seperti saat ini, saya rasa Thailand juga akan berpikir melawan kita dan kita adalah tim yang sangat kuat ya untuk bisa mempertahankan medali emas yang kita bisa raih. Sambil menunggu ya apakah Mauro Silstra akan menjadi top skor, itu tergantung dari bagaimana juga suplai bola dari lini kedua. Ivar Jenner dari tengah, siapapun yang dimainkan ya untuk bisa mensuplai bola ke dia. Ya kita akan tunggu, apalagi kalau ada Marcelino, ini akan lebih dimanjakan tentunya. Kalau Marcelino bermain di kanan, wah ini akan bagus. Kanan Marcelino, Rafael ada di kiri, Mauro di depan. Maka komposisi ini sangat kuat dan peluang bagi Mauro untuk menjadi top skor di SEA Games terbuka teman-teman. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.